Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Jadi pertemuan pagi ini kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan teknik perancangan data, ya, perancangan basis data. Jadi di pertemuan sebelumnya kalau kita lihat bagaimana teman-teman memodelkan data, ya, kita akan coba pertemuan 4 ini untuk manajemen data mata kuliahnya untuk tema sekarang atau judul sekarang mengenai teknik pertemuan untuk perancangan basis data. Nah, di mana kita akan coba membahas di step di pertemuan 4 ini adalah pertama membangun model. Jadi kalau suatu tadi nanti mungkin istilahnya dalam rancangan apapun, ya, baik itu dalam sisi eh, konstruksi bangunan ataupun desain, ya, bagaimana kita memodelkan data juga sama, apalagi program, gitu ya. Terus basis data relational, ya, nanti apa itu basis data relational, normalisasi data, ya. Nah, pastinya nanti kita lihat bagaimana data itu bisa dinormalkan dari yang tadinya mungkin 1 NF, 2 NF, gitu ya. Nah, terus kunci relasional, ya, terus komponen model data. Ya, kita akan coba bahas di pertemuan 4 ini. Oke, jadi kita coba bahas dulu bagaimana kita juga melihat dan membangun sebuah model data. Nah, di sini kita akan coba mempertemukan atau melihatkan apa yang disebut dengan rekayasa terbalik atau reverse engineering, ya. Reverse engineering sendiri adalah proses mendokumentasikan, ya, bagaimana teman-teman mempunyai database, ya, yang ada. Jadi pastinya ada suatu kalau istilahnya, ya, ini, ya, isi dokumentasi. Jadi maksudnya dokumentasi itu, ya, kita tahu data itu pergerakannya gimana, seperti itu. Nah, reverse engineering ini, ya, pertama kali, ya, pastinya tahapan yang perlu dilakukan, ya, untuk melakukan nanti forward engineering. Tahapan ini, ya, adalah analisis yang dilakukan, ya, mengidentifikasi sistem, ya, pastinya nanti, ya, sumber datanya dari mana, sistem mana, ya, sehingga dapat dipahami cara kerja sistem, dapat dilakukan pengembangan, ya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab, ya, pastinya nanti apa perlunya reverse engineering, ya, yang dilakukan penyebabnya. Pertama, kelengkapan desain atau spesifikasi sistem kurang lengkap, ya. Faktor itu dokumentasi sistem hilang atau tidak sesuai, makanya nanti perlu istilahnya blueprint, gitu ya, waktu kalau kita membuat sebuah sistem. Kompleks program yang meningkat, ya, source code yang tidak terstruktur atau tidak beraturan, ya, mungkin masih menggunakan sistem prosedural atau bukan OP atau menggunakan framework, ya. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa ada faktor juga penyebab, ya, melakukannya ini, ya, research engineering atau rekayasa terbalik. Nah, itu pertama kita harus tahu itu. Nah, terus dalam melakukan tahapan ini, ya, beberapa rangkaian proses yang perlu dilakukan, ya, pertama pastinya tadi kita menganalisa nih konstruksi, ya, atau sebuah sistem itu dalam sebuah sistem, mengecek dokumen rancangan sistem terdahulu, pengecekan terlebih dahulu kesesuaian komponen, spesifikasi sistem dengan dokumen rancangan, terus identifikasi kelemahan pada sistem, apa kekurangannya, seperti itu. Nah, dalam reserve engineering ini, ya, jadi nanti apa istilahnya physical data model atau PDM ini ada teman-teman istilahnya physical, ya, PDM itu physical data model, ya. Jadi melihat nih secara apa eh, ininya komponen atau kesiapan dalam melakukan reserve
engineering ini gitu ya, seperti itu. Nah, jadi tadi PDM ya PDM diselesaikan terlebih dahulu ya untuk memahami desain teknis yang ada ya, diikuti dengan LDM atau logical ya untuk mendokumentasikan atau solusi bisnis yang dipenuhi di sistem yang ada, diikuti oleh CDM ya, seperti itu untuk mendokumentasikan ruang lingkup dan terminologi dalam sistem yang ada. Nah, itu yang pertama, reserve engineering. Nah, ada lagi yang disebut dengan rekayasa ini ya, maju atau forward engineering. Jadi setelah kita melakukan rekayasa terbalik atau forward engineering ya. Jadi membangun bagaimana nanti yang disebut dengan forward engineering ada melakukan ya, membangun aplikasi baru dimulai dengan persyaratan. Jadi pastinya nanti istilahnya itu ya apa yang perlu diketahui nih untuk membangun sebuah resep engineering ini. Nah, tahapan ini dan forward ya. Tahapan ini akan meningkatkan kualitas sistem secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, perangkat lunak yang direkayasa ulang mengimplementasikan ulang fungsi yang ada dan ini ya, dan menambah fungsi baru untuk meningkatkan pada performance sistem. Jadi itu. Nah, dalam forward engineering ini ya, teman-teman memiliki rangkaian proses yang perlu dilakukan, antara lain penentuan spesifikasi dari sistem baru, merancang sistem baru. Jadi makanya tidak sembarangan ya pada saat teman-teman buat sebuah sistem yang emang nanti ke depannya sudah sustainable atau lebih matang lah seperti itu ya. Nah, pembuatan sistem baru, pengujian seperti itu. Nah, dalam forward engineering ada konsep ini ya, CDM atau konsep data modeling diselesaikan terlebih dahulu untuk memahami ruang lingkup, inisiatif, teknologi, kunci ruang lingkup. Nah, kemudian ada LDM atau logical data modeling untuk apa? Melakukan dokumentasi ya, solusi bisnis ya, dan physical juga pada ini ya, untuk modelingnya gitu ya, untuk memberikan solusi teknisnya. Jadi infrastrukturnya bagaimana nanti teman-teman memilih untuk apa aja yang perlu digunakan seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada conceptual data modeling. Selain tadi reserve engineering, forward engineering, ada bagaimana nanti konseptualnya dalam data modeling. Jadi untuk membangun CDM ini ya, jadi terdapat langkah pertama pilih skema untuk memutuskan apakah model data ini harus dibangun mengikuti skema relasional atau dimensi berbasis fakta atau nanti yang unstructured ya seperti itu atau NoSQL. Nah, pilih notasi ya, jadi memilih notasi maksudnya apakah jadi seperti informasi engineering atau information engineering itu pemodelan ya yang peran objek memilih notasi tergantung pada standar suatu organisasi ya, kekeraban model ya untuk untuk menentukan ya dengan notasi tertentu. Jadi maksudnya nanti kan biasanya ada not-not ya atau apa aja nih yang perlu kita buat relasi informasi kemana aja nih datanya seperti itu. Nah itu ya seperti itu. Nah, menyelesaikan inisial CDM harus menangkap sudut pandang kelompok pengguna ya. Seharusnya tidak merumit ya, jadi tidak memperumit proses dengan mencoba mencari bagaimana sudut pandang mereka yang cocok dengan departemen. Jadi istilahnya nanti pastinya konseptual data model itu ya, jadi melihat nih berbagai bisnis proses, bisnis unit untuk ya departemen lain ya, organisasi keseluruhan ya, kumpulan konsep ya tingkat tertinggi kata atau benda yang di organisasi seperti waktu, geografi, pelanggan, anggota klien, ya, produk, layanan, dan transaksi. Nah, kemudian dikumpulkan nih kegiatan kata kerja yang menghubungkan konsep ini harus sama nih istilahnya. Ya, seperti konsep-konsep tersebut seperti pelanggan memiliki beberapa lokasi geografis, rumah, kantor, gitu ya. Ya, lokasi geografis memiliki banyak pelanggan, ya, transaksi
ya terjadi pada waktu itu, ya itu difasilitasi atau dipelangani menjual produk. Nah, itu yang menjadi nanti istilahnya ini ya, ya ini eh, apa disebutnya relation seperti itu untuk hubungan antara bisnis lain. Nah, termasuknya juga terminologi perusahaan yang memasukkan juga setelah pemodelan data ya. Jadi bagaimana nanti pemodelan data menangkap perspektif tadi ya perusahaan antara ini ya departemen atau bisnis. Nah, konsisten dengan terminologi, ya aturan perusahaan misalnya akan beberapa pekerjaan rekonsiliasi ya terlibat jika model konseptual audiens memiliki entitas yang disebut klien dan perspektif perusahaan menyebut konsep yang sama. Nah, dapat check off ya setelah model awal, setelah pastinya model ditinjau untuk praktik terbalik data serta kemampuan memenuhi persyaratan verifikasi email ya data model lebih akurat ya dan cukup seperti itu. Ada lagi ya tadi ya logical data modeling atau LDM menangkap persyaratan terperinci dalam tadi ya konseptualnya data modeling. Ya. Analisa persyaratan informasi ya langkah awal dilakukan untuk mengidentifikasi nih kebutuhan informasi bisnis dalam konteks suatu bisnis proses ya atau satu atau lebih bisnis proses. Ya, analisa dan desain yang efektif harus memastikan pandangan yang relatif seimbang dalam prosesnya ya. Dengan penekanan yang sama ya pada proses dan momen data analis ya persyaratan meliputi elastis ya organisasi dokumen tinjauan penyempurnaan persetujuan dan kontrol perubahan persyaratan. Nah, terus pemodelan data logis sarana penting untuk mengapresiasikan kebutuhan bisnis. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi istilahnya banyak ya tadi dalam sebuah ini membangun data model ya, ada research engineering, ada forward engineering, konseptual ya, ada logical seperti itu. Physical data modeling. Nah, itu yang menjadi apa pembangunan model ya atau membangun model ya. Nanti kita akan coba juga ada relational nih ke depan. Ya, relational, normalisasi seperti itu. Nah, selanjutnya tadi juga ya ada physical data tadi ya, ada logical. Ya, terus ada juga analis dokumen ya, analis persyaratan ya, menambah identitas asosiatif, menambah atribut ya, nanti bisa teman-teman lakukan. Nah, domain juga kunci ya, itu. Ada lagi physical tadi ya, kalau tadi konsep atau istilahnya logicalnya ya dengan tadi adanya persyaratan dari konsepnya dulu yang bagus, yang terperinci. Nah, bagaimana nanti teman-teman memperhatikan fisikal juga ya, data modelnya memerlukan modifikasi agar desain dihasilkan kerja dengan baik ya. Contohnya juga menyelesaikan abstraksi logis ya, aplikasi penyimpanan ya, baik dalam aplikasi penyimpanan logis, type dan subtype menjadi objek terpisah dalam desain basis data fisik menggunakan satu atau dari metode. Atribut entitas subtype dimasukkan dalam kolom dapat dibatalkan ke dalam tabel mewakili entitas supertype. Atribut entitas supertype bisa disertakan dalam tabel terpisah yang dibuat untuk setiap supertype. Menambahkan detail atribut, menambahkan ke dalam model fisik, seperti nama teknis setiap tabel dan kolom, ya database, relational, ya ataupun di bidang data non database relational ya skema dan elemen basis data atau XML. Nah, itu ya nama objek data referensi juga ya. Jadi dalam sebuah physical. Nah, menetapkan kunci terus normalisasi performa dan indeks kerjanya jadi bagaimana Jarul nanti mengakses datanya untuk mengoptimalkan query seperti itu. Pastinya jangan sampai out memory gitu ya. Jadi berat saking berat.
Nah, partisi juga ya nanti dibagi-bagi ya datanya, ininya bentuk apa juga database-nya ya namanya. Membuat tampilan digunakan untuk mengontrol akses elemen untuk menyematkan kondisi ya filter gabungan. Jadi juga nanti memang melakukan query-nya nih lebih pada itu ya. Nah, review data model ya tinjauan data model seperti halnya bidang IoT lainnya, model memerlukan kontrol kualitas. Praktek perbaikan terus-menerus ya diterapkan teknik seperti waktu untuk nilai ya biaya di dukungan dan validator kualitas model ya forecast ya secara CDM konsep secara apa logical secara fisikal selesai mereka menjadi alat sangat berguna untuk apa peran yang perlu memahami model ya yang perlu modelnya mulai dari analisis bisnis hingga pengembangan itu ya. Nah, pastinya perlu ya. Nah, ada lagi bagaimana nanti teman-teman juga basis data relasional ya. Jadi model relasional diperkenalkan oleh ini ya si Edgar ya F. Cook pada tahun 70 ya 1970 dalam penelitian berjudul A Relational Model of Data from Large Shard Data Bank. Nah, jadi menurut si Edgar ini model data ya relasional adalah suatu model basis yang menggunakan tabel dua dimensi. Jadi kita ada hubungan antara tabel satu dan terdiri atas baris kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Nah, menurut IBM apa itu model data relasional? Jadi kumpulan data diatur ke dalam bentuk struktur tabel. Jadi nanti ya saling berhubungan ya teman-teman. Dari satu tabel ke tabel. Menurut Amazon, model data relasional adalah kumpulan item yang hubungannya telah ditentukan ya sebelum dan disusun menjadi suatu model ya, dan kolom. Nah, itu yang menjadi basis pengertian basis data relasional. Banyak ya istilah-istilahnya bisa teman-teman baca. Hampir sama lah secara general. Jadi menghubungkan data dengan data yang lain. Bahasa pada basis data relasional ada ya biasa nanti aljabar relasional dulu maupun secara formal ya secara matematis ya mungkin kalau teman-teman belajar basis data mata kuliah nanti ya ada ya istilahnya ada aljabar relasional ya dengan basic aljabar linear ada kalkulus relasional ya tadi ya nanti bahannya membentuk sebuah bahasa program nanti disebutnya dengan SQL ya ke depannya nanti dari awal SQL, TBL, TBA gitu ya seperti ada SQL yang biasa digunakan nih ya berbasis pada bahasa kalkulus dan relasional aljabar. Nah, ada lagi normalisasi. Bagaimana nanti teman-teman pada saat mempunyai data ya bisa dinormalisasikan ya. Normalisasi adalah proses penerapan aturan untuk mengatur kompleksitas bisnis ya dari struktur tabel data ya atau data yang stabil ya. Tujuan normalisasi adalah menjaga setiap atribut dalam suatu tempat untuk menghilangkan redundansi atau misalnya bertumpuk data atau ya berulang lah ya inkonsistensi serta mudah bermodifikasi data. Jadi ya biar lebih cepat juga nanti hasil query atau hasil ininya ya. Aturan normalisasi mengurutkan atribut menurut kunci atau dan kunci utama atau primary key atau primary key. Proses normalisasi mengelompokkan data elemen menjadi tabel-tabel entitas relasi ya. Pada normalisasi dilakukan pengujian beberapa kondisi apakah ada kesulitan pada menambah atau menyisipkan menghapus, mengubah dan mengakses pada suatu basis data ya. Langkah-langkahnya ya pertama lakukan uraian untuk tabel nanti normal 2 biasanya seperti itu. Apabila tabel diuji bentuk memenuhi persyaratan tertentu maka tabel tersebut perlu dipecah ya tabel menjadi sederhana lebih memenuhi untuk optimalisasi ya. Tahapan normalisasi bentuk tidak normal, jadi kumpulan data semuanya dimasukkan, ya tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu sehingga bisa jadi data tidak lengkap dan terduplikasi ya atau tadi redundansi tadi. Data dikumpulkan apakah ada yang sesuai dengan kedatangannya. Jadi ya semua dikumpulin dulu. Bentuk pertama memastikan setiap entitas memiliki kunci utama yang valid yang memastikan setiap atribut bersifat
atomic ya atau multi value atribut. Bentuk norma kedua ya. Jadi ada yang apa istilahnya ya ini ya harus secara fungsional ya terhadap atribut terproperti juga ya sehingga untuk membentuk normal kedua harus memastikan setiap entitas memiliki kunci primary ya. Untuk norma ketiga ya memastikan entitas kunci memiliki atribut tidak tergantung pada atribut di luar kunci. Nah, normal Boyens, Goldspin, B, C, N, F ya. Keadilan untuk komposit tumpang tindih. Normal keempat ya, normal kelima. Nah, ini langsung contohnya jadi pada saat punya data simbol yang digunakan untuk mewakili fungsional definisi X, Y ya untuk sebuah Y secara fungsi menentukan Y dan Y tergantung pada X. Jika dua baris dengan nilai X yang sama, Y dan juga sama gitu ya. Ada kode barang dan nama barang. Tergantung ya nanti ada transaksi juga jumlahnya berapa gitu ya. Jumlah barang. Kode transaksi. Nah, karena untuk setiap nilai kode barang sama, maka nilai barang yang juga sama. Karena untuk setiap nilai kode barang terdapat pada kode transaksi yang sama, maka jumlahnya sama. Tergantung fungsional transaksinya, contoh atribut ini ya, Z fungsional inisiatif X, Y tergantung pada XZ tergantung pada XYZ, YYZ, maka XZ contoh nanti ada televisi model nama barang Y1 ya nanti relasi jenis kredit satu itu kemana tabel apa ya jenis barang baru bekas ya ini semuanya itu dulu disebutin contoh nih ada normalisasi sama semuanya kan muncul ya faktur ya ada kode barang nama barang kuantiti harga jumlah gitu ya nah setelah nanti faktur pembelian kedua ya sama ya ada nama barang kode barang gitu ya seperti itu ya. Nah, bentuk tidak normal kan semuanya disebutin ya. Oke, untuk nomor pertama ya, istilahnya apa ada ini ya, hampir sama lah ya. Jadi sebutin juga nanti bentuk keduanya di tabel barang, ya, supplier, nanti debit fakturnya ya nggak sebutin semuanya sebutin seperti itu. Jadi untuk tadi lebih fleksibel ya atau bukan fleksibel lebih nanti pada saat query sih kerasannya kalau satu ini terus ya satu tidak normal ya istilahnya. Ada tabel balang, supplier, makanya kalau membuat data warehouse ya biasanya nanti ada istilahnya apa ada pack table atau apa dimension seperti itu. Nah itu ya jadi itu normalnya jadi faktur ada nanti ada juga harusnya ada supplier ada ya kodenya aja kuantiti tinggal nomor faktur. Nomor ketiga yaitu tabel faktur aja ya. Jadi di luar detail faktur ya. Jadi kita pada satu faktur ada berapa harga nih ya. Ada 99435 seperti itu. Nah bentuk kunci relasional super key ya super key itu atribut yang unik untuk mendefinisikan entitas kredit key itu ya. Minimal untuk tadi untuk satu atribut entitas untuk mengidentifikasi instan entitas yang dinamikan. Contoh kandidat untuk pelanggan adalah email, ponsel, gitu ya. Handphone adalah kumpulan dua atau lebih atribut bersama secara unik basic instant. Contoh nomor telepon, kode, ya nomor gitu ya. Terus primary key, alternatif kan project key. Komponen model data ada entitas, identity ya. Entity adalah suatu ini ya suatu yang ada terpisah dari hal yang dalam pemodelan data. Entitas adalah suatu apa tentang organisasi yang mengumpulkan informasi. Entitas disebut sebagai kata benda dari suatu organisasi. Entitas dapat dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan dasar siapa, kapan, di mana, mengapa ya. 5W 1H ya. Atau bagaimana komunikasi pertanyaan-pertanyaan. Tabel
di bawah ini mendefinisikan memberikan contoh yang tidak digunakan. Contohnya O, di bawah satu H ya. O ya. Jadi bisa kita ambil ini ya, entitasnya pelajar. Nah itu ya, jadi contoh entitas sebuah penting untuk bisnis ya, kantor, metadata, ya ada clarity, akurasi, completeness ya, jadi karakternya ada harus mudah dibaca, dipahami, akurasinya berarti tadi ya benar, akurasinya entitasnya, definisi harus tunjuk pada ahli bidang yang relevan, completeness yang semua bagian misalnya dalam manipulasi kode serta nilai kode. Dalam model, entitas umumnya menggambarkan ini persegi panjang untuk pembulatan mereka dalam gambar student, course, instructor, teach, attend, yang dari course, profesional. Jadi ada prosesnya benar ya. Nah itu ya, jadi itu terus ada lagi binary ya, nanti ada di himpunan melibatkan dua entitas ya, menunjukkan diagram. Nanti mungkin bisa belajar OML ya, database. Hubungan ternary adalah hubungan yang mencakup tiga entitas bermodel basis faktor notasi ya. Mahasiswa di sini mendapatkan mata kuliah tertentu semester, student, dan course. Atribut apa ya, atribut ya, contohnya bisa teman-teman. Nah, ada di definisi cara berbeda, ada tipe data, format data, daftar list, rentan, range, aturan terus. Nah, itu ya, jadi beberapa istilahnya teman-teman yang perlu diketahui teknik dalam perancangan ya, basis data dengan model, basis data relasional ya, yang bagaimana teman-teman melihat dari fisikal basic data model atau apa konsepnya ya, normalisasi ya, dan ini normalisasi data satu yang emang banyak data tabelnya atau row kolomnya nanti di normal 1 2 3 ya. Kunci relasional, primary key, candidate key ya, komponen model data juga ya, entity. Nah itu teman-teman jadi bermata kuliah kali ini dan belajar tentang teknik pemodelan ini, rancangan data, basis data. Jadi teman-teman coba pelajari lagi apabila yang perlu ditanyakan, silakan ya ditanyakan nanti pada saat kita melakukan kuliah ini ya langsung live seperti itu. Terima kasih, mungkin dari saya cukup atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.